Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harija, NIM C1K0190030 dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat analisis regresi linier menggunakan Microsoft Excel. Di sini Microsoft Excel yang saya gunakan adalah Microsoft Excel 2010. Nah, di sini sudah ada data dari jurnal yang telah saya ambil sebelumnya, di mana data ini berisi penelitian laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang gajah atau Macrobranchium rosenbergi. Untuk mengetahui hipotesis yang dilakukan dengan pemberian pakan alami Tubivex yang didapatkan, hasil panjang awal dan panjang akhir dengan perlakuan 1 sampai 8 pada tabel di bawah ini seperti ini. Nah, untuk panjang awal saya jadikan atau saya tetapkan sebagai variabel X, dan sedangkan panjang akhir saya tetapkan sebagai variabel Y. Nah, untuk hipotesis awalnya adalah H0 sama dengan pemberian pakan alami Tubivex tidak memiliki pengaruh atau tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang gajah atau Macrobranchium rosenbergi. Nah, untuk H1-nya, pemberian pakan alami Tubivex berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang gajah atau Macrobranchium rosenbergi. Nah, untuk formula yang saya gunakan di sini adalah jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Atau jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, langsung saja kita mulai analisisnya, di mana yang kita lakukan pertama adalah kita mengklik data. Setelah itu kita mengklik data analyze, lalu kita pilih regression, lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan Windows seperti ini. Nah, untuk input Y range-nya ini kita blok panjang akhir atau variabel Y-nya. Nah, untuk nilai atau data di input X range-nya ini kita blok data panjang awal atau variabel X-nya. Nah, jangan lupa kita centang label dan pilih output range. Output range ini adalah tempat kita untuk menaruh data analisisnya. Nah, saya akan menaruh data analisis atau hasil data analisisnya di bagian bawah sini. Setelah itu, jangan lupa centang residualnya, lalu kita klik OK. Maka akan muncul data analisis seperti ini. Mulai dari summary output, ANOVA, dan residual outputnya ada semua di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai atau hasil T statistiknya sama nilai T tabelnya, dengan cara kita mengklik data, lalu kita klik data analyze, lalu kita pilih t-test to sample assuming unequal variance. Kita klik ini, lalu kita klik OK. Nah, lalu akan muncul Windows seperti ini. Nah, untuk variabel 1 kita taruh nilai atau kita taruh data panjang awal, dan untuk variabel kedua kita blok panjang akhir. Setelah itu jangan lupa centang label dan kita pilih output range-nya, di mana kita akan menaruh hasil atau nilai yang telah kita peroleh. Nah,
saya akan menaruh nilai uji T-nya di bagian sini. Bagian sini. Lalu setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul data atau nilai statistiknya. Kita rapikan dulu. Kita rapikan sampai semua datanya terlihat. Nah, sudah rapi, sudah agak rapi. Nah, setelah itu kita buat kesimpulannya. Di mana sebelumnya saya sudah membuat kesimpulannya. Tinggal saya salin saja. Ini adalah kesimpulan dari statiknya yang telah saya buat sebelumnya. Kita taruh di sini. Nah, kemudian kita tambahkan juga kesimpulan dari uji yang dilakukan, yang sudah saya buat juga sebelumnya. Ini adalah kesimpulan dari uji yang kita lakukan. Kita salin di sini. Nah, kita mulai bahas tentang kesimpulannya. Di mana kenapa kesimpulan yang kita dapat atau yang kita ambil di sini nilai T-nya lebih besar dari nilai T tabel? Karena sebenarnya nilai T stati ini adalah nilai dari T hitung. Ini adalah nilai dari T hitung. T statis adalah nilai dari T hitung, sedangkan T critical to tail-nya ini adalah nilai dari T tabel. Nah, untuk nilai ini adalah nilai T tabelnya. Dan kenapa bisa nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, sedangkan nilai T hitungnya ini adalah bernilai min. Nah, jadi begini teman-teman. Nilai min ini adalah bukan dilihat dari nilai min ini berarti nilainya kurang, tetapi nilai T statis yang min 5,579 ini menandakan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan di bagian sisi kiri kurva, bukan menandakan nilainya yang kurang dari nilai T tabel ini. Nah, sudah mengerti kawan-kawan? Nah, kemudian kita lanjut ke untuk kesimpulan H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, kemudian kesimpulan ujinya dari hasil semua analisis ini adalah dari hasil analisis uji hipotesis T-testnya ini yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa pemberian pakan Tubivex berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang gajah atau Macrobranchium rosenbergi. Nah, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.